Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Emma Al-Mansur kelas 12 IPA. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan materi mengenai sifat koligatif larutan, di mana untuk yang kedua itu adalah kenaikan titik didih. Oke, sebelum kita bahas ya mengenai materinya, sedikit saya review dulu untuk soal kuis pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk kuis soal yang pertama ya, yang ini. Nah, itu kan ada glukosa ya, glukosa dengan massa relatif 180 sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 300 gram air dengan massa relatifnya 18 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, jika tekanan uap jenuh air ya, tekanan uap airnya itu sebesar 23,76 mm raksa Hg mmHg, penurunan tekanan uap larutan adalah atau delta P nya berapa. Nah, pertama kita harus cari dulu mol-molnya ya, mol yang terlarut sama pelarutnya. Kalau pelarut, nah di sini adalah pasti air ya, kalau ada air pasti air di sini, maka glukosanya adalah zat terlarutnya ya, mol terlarutnya. Pertama cari dulu untuk NT atau mol terlarut, dapatnya ya, mol itu kan apa, massa per massa relatif, yaitu Gr per Mr. Massa dari glukosa 30 per 180 Mr nya ini dapat 0,1667. Kemudian untuk mol pelarutnya 300, karena masanya air 300 dibagi Mr nya 18 dapatnya 16,667. kemudian yang diketahui lagi adalah P0 nya atau tekanan uap jenuh untuk airnya, yaitu 23,76. Yang dicari adalah delta P atau penurunan tekanan uapnya. Nah, untuk mencari penurunan tekanan uap itu ada dua cara ya. Yang pertama bisa dicari secara langsung seperti ini. Jadi delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikalikan tekanan uap jenuh pada air. Atau bisa kita gunakan pengurangan ya. Jadi tekanan dari air dikurangi tekanan dari larutan yang terbentuk tadi. Nah, di sini saya mengerjakan dengan cara dengan cara yang pengurangan ya. Jadi kita harus cari dulu yang ini, tekanan dari larutannya. Nah, karena belum diketahui. Nah, di mana tekanan dari larutannya itu didapat dari P0 dikalikan fraksi mol yang pelarutnya. Oke, maka cari dulu fraksi mol pelarutnya XP, yaitu NP per NP plus NT ya. Nanti didapatkan 0,99. Nah, tinggal kita kalikan dengan tekanan uap airnya ya. Oke, didapatkan 23,52. Nah, setelah didapatkan tinggal masukkan rumus pengurangan tadi. Nah, jadi 23 ya, yang air itu 23,76 dikurangi hasilnya tadi 23,52 didapatkan 0,24 mmHg. Kemudian untuk yang nomor 2, oke, Putra mencampurkan 92 gram gliserol dengan massa relatif 92 ke dalam 36 gram air ya, air pasti pelarut dengan Mr 18. Jika tekanan uap air pada suhu saat pencampuran adalah 30, uap air ya, ingat uap air itu 30, maka tekanan uap larutan ya, jadi P nya ya yang dicari. Nah, sama ya, kita cari dulu mol-molnya, mol terlarut ya, gliserolnya didapatkan 1, kemudian untuk pelarutnya didapatkan 2. Nah, untuk mencari P, nah rumus yang tercepat adalah ini. Jadi fraksi dari pelarut dikalikan tekanan uap airnya, dimana fraksi pelarut itu apa, mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Oke, dikalikan P0 nya ini 2 ya kan, kita per 1 plus 2 sama dengan 3 dikalikan 30. Nah, ini 3 sama 30 bisa dicoret ya, dibagi 3, 30 bagi 3 itu 10, 10 kali 2 20. Oke ya, jadi cukup jelas ya. Oke, baik, langsung saja lanjut ke materi ya, yaitu kenaikan titik didih air. Oke, ada Indonesia. Nah jadi kita itu wajib ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita tinggal di Indonesia. Mengapa? Karena di sini hanya ada 2 musim ya. Jadi keenakannya kita punya 2 musim itu apa? Jadi sepanjang tahun
kita itu selalu mendapatkan sinar matahari. Oke, bayangkan kalau di negara-negara yang mempunyai 4 musim seperti di Korea ya. Jadi di sana kalau salju turun itu bisa menutupi jalan ya, dan bisa membuat jalannya menjadi licin. Nah, hal ini tentunya ya membahayakan untuk pengguna jalan. Nah, selain itu, suhu yang sangat rendah itu bisa membuat radiator mobil membeku. Ya, lihat mobil-mobilnya ini di pinggir jalan ketutupan salju semuanya nih. Nah, itu bisa merusak radiatornya ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, nah dalam pelajaran kimia tentunya ada peranan untuk mengatasinya. Nah, yang pertama ya, untuk supaya jalannya nggak licin ya, supaya jalannya tidak licin, pada saat setelah pembersihan itu sedikit ditaburkan garam dapur di jalanan. Nah, kemudian kalau untuk mencegah air radiator yang beku tadi, maka air radiatornya ditambah dengan etilen glikol atau zat anti beku seperti itu. Nah, sehingga orang-orang di daerah yang bersalju itu dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa ada kendala. Ya, kendalanya mungkin di cuacanya lah, suhunya seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke materi titik didih. Nah, titik didih kita harus tahu dulu titik didih itu apa. Nah, titik didih itu adalah suhu ya ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Tekanan zat cair sama dengan tekanan udara zat luar. Oke. Misalkan kalian memanaskan air ya. Nah, ketika airnya panas, ya kan? Ketika airnya panas, itu kan apa ya, suhunya itu kan mencapai 100 derajat Celcius. Suhunya mencapai 100 derajat Celcius, maka tekanannya adalah 1 atm, sama dengan tekanan di udara luar. Nah, di sini kan tekanan air, titik didihnya atau titik didihnya air sama dengan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Nah, lain halnya ketika kalian memasukkan suatu larutan atau campuran lainnya ke dalam air tersebut. Oke, di sini otomatis untuk titik didihnya akan berubah atau akan naik. Nah, jadi ya mungkin untuk contohnya seperti ini. Nah, pernah kan kalian masak mie ya, masak mie. Nah, kalau masak mie kan otomatis kalian masukkan minyak langsung atau didihin airnya ya, biasanya kan kalian didihin airnya dulu ya. Oke. Nah, ketika kalian mendidihkan airnya itu, nah, setelah mendidih kemudian kalian masukkan minyak, seperti ada perubahan nggak di airnya? Tentunya ada ya. Jadi gelembung-gelembung itu mulai berkurang. Nah, kemudian kalau kalian masukkan zat lain lagi ke dalam larutan tersebut, otomatis gelembungnya bisa menghilang. Nah, itulah yang membuat titik didih larutan campurannya itu menjadi lebih tinggi, sehingga diperlukan suhu yang lebih lagi gitu. Nah, di sini untuk kenaikan titik didih atau TB ya, ini B itu dari kata boil ya. Itu adalah titik didih larutan ya, yang sudah dicampur tadi dikurangi dengan titik didih pelarut. Nah, untuk titik didih larutan, nah itu didapat dari, tinggal dipindah ruas ya, delta TB kenaikan titik didih ditambah dengan titik didih dari pelarut tadi. Oke. Nah, sehingga untuk titik didih larutan itu bisa didapat dari delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Nah, itu jika pelarutnya berupa air. Nah, di sini adalah ada diagram fasa ya, diagram fasa. Nah, yang garis lurus ini adalah keadaan normal suatu zat cair atau air lah. Oke. Ketika suatu air tersebut dipanaskan dan ditambahkan dengan
zat-zat yang lainnya seperti gula, garam atau dan lain sebagainya, otomatis di sini terlihat pada diagram titik didihnya akan naik, ya kan? Akan menjadi di samping kanannya. Oke, nah jarak antara garis putus-putus ini dengan garis tetap ini, nah inilah yang dinamakan dengan titik didih. Nah, besarnya seperti itu. Nah, untuk kenaikan titik didih, nah di sini ada yang namanya ketetapan kenaikan titik didih. Nah, kita pakainya molal ya. Nah, dimana tetapannya itu simbolnya KB, B-nya tadi bol ya, titik didih. Kemudian besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan ya. Nah, setiap larut mempunyai nilai KB masing-masing. Jadi air beda, alkohol beda. Nah, tergantung pelarutnya itu apa. Nah, di sini dirumuskan untuk delta TB sama dengan M, ini molal ya, M-nya itu molal dikalikan dengan KB. Dengan molal itu kita uraikan gram yang terlarut per mR dikalikan 1000 per gram pelarutnya. Ini kalau dalam satuan gram ya, pelarutnya dikalikan dengan KB. Nah, oke, TB itu kenaikan TD, KB tetapan, M itu molalitas. Oke, nah ini untuk larutan non elektrolit. Nah, beda halnya kalau dengan larutan elektrolit, nanti tinggal ditambahkan faktor Van Hoff ya, seperti pertemuan kemarin yaitu I. Nah, itu sama sih ya. Itu maaf ini kurang miring ya. Itu sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfa itu apa? Derajat ionisasi. Kemudian ini juga sama untuk elektrolit kuat ya. Elektrolit kuat itu berupa asam kuat, basa kuat, dan garam. Itu nilai I-nya tergantung dengan jumlah muatannya ya. Oke, misalkan NaCl. Nah, ini ada 2 muatan ya, Na plus sama Cl min. Nah, maka nilai I-nya adalah 2 seperti itu. Nah, ini untuk larutan elektrolit. Nah, untuk contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya, untuk kenaikan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dengan nilai KB 0,5 derajat Celcius per molal, maka jumlah massa gula yang harus dilarutkan adalah air segini. Supaya kenaikan titik didihnya jadi seperti ini, gulanya harus ditambah berapa ke larutannya, ke airnya. Nah, di sini ingat dulu ya, di sini yang kita pakai adalah air. Nah, nggak usah bingung, air. Nah, satuannya kok nggak gram. Nah, ini kan soalnya mudah saja. Kalau rho air ya, rho air itu kan 1 gram per mililiter ya. Otomatis nanti kalau diubah ke gram juga sama, 250 gram juga. Nah, tadi kan untuk yang awal tadi apa? Kalau kenaikan titik didih TB itu adalah titik didih yang larutan kurangi titik didih yang pelarut. Di sini kan pengennya 100,1, kemudian pelarutnya apa? Air. Air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Berarti kenaikannya 0,1. Nah, disuruh mencari gram terlarutnya ya. Jadi untuk delta TB ini yang dicari. Delta TB itu apa? Molaritas kalikan KB. Jadi saya tulis langsung aja GT per mR dikalikan 1000 per gram pelarutnya dikalikan nilai dari tetapannya. Ini delta TB kita sudah tahu 0,1. Ini yang kita cari per mR nya itu 342 dikalikan 1000 per ini 250 dikalikan 0,5. Ini saya coret ya, 1000 bagi 250 kan 4. 0,1 ini GT
Ini dapatnya 4 kali 0,5 itu 2 dibagi 342. Ini bisa dicoret, ini jadinya 171, maka GT sama dengan 0,1 dikalikan 171. Oke, sama dengan 17,1 gram. Oke. Nah, mungkin cukup dulu untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.